Shalom, selamat pagi semua dan salam sejahtera bagi anak didik ibu sekalian. Perkenalkan, nama ibu Basaria Samosir. Hari ini ibu akan mengajarkan mengenai biologi. Biologi kita hari ini kita mulai dari bab 1, yaitu mengenai ruang lingkup biologi. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan PowerPoint berikut ini. Kita mulai dari bab yang pertama, yaitu ruang lingkup biologi. Kita akan bahas mengenai pengertian biologi. Biologi dilihat dari asal katanya berasal dari kata bios dan logos. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi kesimpulannya biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau organisme baik yang bersifat mikroskopis maupun makroskopis. Selanjutnya kita akan membahas biologi sebagai sains. Sains itu terbagi dua, ada ilmu pengetahuan sosial dan ada ilmu pengetahuan alam. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan alam dalam bidang biologi. Karakteristik sains itu terbagi 4. Yang pertama ada yang disebut dengan rasional. Artinya sains merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis menggunakan nalar atau rasio yang hasilnya dapat diterima oleh nalar manusia. Jadi, sains itu bukan tahayul ya. Yang kedua, objektif. Artinya sains merupakan kebenaran apa adanya karena didasarkan atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Yang ketiga, empiris. Artinya sains dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, maupun dengan eksperimen. Dan yang terakhir, akumulatif. Artinya sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah, atau diperbaiki sehingga semakin sempurna. Dalam ruang lingkup biologi, kita juga akan mempelajari mengenai tingkat organisasi kehidupan. Kita mulai dari tingkat yang paling terkecil, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan molekul. Molekul adalah kumpulan unsur-unsur yang membangun suatu persenyawaan kimia. Saya berikan satu contohnya, yaitu yang pertama misalnya adalah molekul penyusun karbohidrat, protein, dan lemak. Yang selanjutnya boleh dibaca sendiri. Lalu yang kedua yaitu adalah sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Saya kasih satu contohnya yaitu contohnya perbandingan sel tumbuhan dan sel hewan. Yang ketiga dan yang keempat itu ada jaringan dan organ. Yang pertama kita bahas dulu jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang mempunyai asal, bentuk, ukuran, dan fungsi yang sama. Yang keempat, organ. Organ adalah kumpulan dari berbagai macam jaringan yang mendukung satu fungsi tertentu. Contoh, objek kajian biologi tingkat jaringan dan organ. Misalnya, struktur dan fungsi jaringan penyusun tubuh, tumbuhan, dan hewan. Di sini bisa kita lihat ada gambar jaringan hati, dan di sini ada gambar organ ginjal. Selanjutnya, yang kelima itu kita akan membahas mengenai sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan dari berbagai organ yang saling bekerja sama untuk fungsi hidup tertentu. Misalnya nih, dalam sistem organ itu, sistem organ pernafasan, ada paru-paru, pembuluh darah, nah itu termasuk kumpulan dari beberapa organ. Yang keenam ada yang disebut dengan organisme atau individu. Organisme merupakan makhluk hidup tunggal yang seluruh aktivitasnya dilakukan secara otonomi atau sendiri. Contoh nih organisme atau individu ya, seekor semut. Nah itu merupakan organisme atau makhluk hidup tunggal. Yang ketujuh kita akan bahas yaitu mengenai populasi. Populasi itu merupakan kumpulan dari individu-individu sejenis yang mendiami suatu tempat yang sama dan dalam kurun waktu yang sama. Contohnya, di gambar sini ada gambar rayap. Berarti populasi dari beberapa, dari satu atau dua, atau lebih kumpulan rayap. Yang kedelapan, kita akan bahas yaitu mengenai komunitas. Komunitas itu apa? Komunitas merupakan kumpulan dari beberapa populasi yang mendiami suatu tempat dan waktu yang sama. Misalnya, populasi manusia dan tumbuhan dalam suatu daerah, ya. Berarti ada beberapa individu ya membentuk populasi dan ada
Misalnya individu manusia membentuk populasi, beberapa individu tanaman membentuk populasi, saling berinteraksi, itulah yang disebut dengan komunitas. Lalu yang kesembilan ada ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan interaksi makhluk hidup. Makhluk hidup di sini disebut sebagai komponen biotik dengan lingkungannya. Lingkungan di sini disebut sebagai komponen abiotik. Komponen biotik makhluk hidup itu ada apa? Ada manusia, hewan, mikroorganisme, lingkungan. Komponen abiotik, apa contohnya? Cahaya, suhu, kelembapan, tanah, air, udara. Contoh dari ekosistem ada apa saja? Misalnya nih ada ekosistem hutan, ekosistem pantai, ekosistem danau, ekosistem sungai. Ya, selanjutnya kita akan bahas tingkat organisasi yang ke-10 ada bioma. Bioma merupakan daerah yang amat luas dan memiliki ciri vegetasi atau tumbuhan tertentu yang dominan. Contoh, tundra, taiga, padang rumput, gurun, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada yang disebut dengan biosfer. Biosfer merupakan lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Jadi bumi yang menjadi tempat kita hidup atau tempat kita tinggal ini disebutlah dengan biosfer. Selanjutnya dalam ruang lingkup biologi kita akan membahas mengenai pengertian dan cabang ilmu biologi. Nah, kita akan bahas yang pertama itu ada sitologi. Sitologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel. Bisa kalian lihat di sini ada berbagai jenis sel yang sudah saya sertakan gambarnya ya. Lalu yang kedua, ada juga cabang ilmu biologi yang disebut dengan embriologi. Embriologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Berarti selama di dalam rahim. Lalu yang ketiga ada botani. Botani adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Lalu yang keempat itu ada zoologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan. Cabang ilmu biologi selanjutnya itu ada yang disebut dengan bakteriologi. Bakteriologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bakteri. Entomologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang serangga. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Baru ada ichthyoologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang Pisces atau ikan. Nah, di sini saya juga ada sertakan sambungan dari beberapa cabang ilmu biologi yang terdapat dalam kehidupan manusia. Kita masuk ke dalam peranan biologi. Yang pertama, biologi berperan dalam bidang pertanian. Apa saja? Yang pertama, penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi pertanian. Yang kedua, melalui rekayasa genetika dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida seperti apel, pir, kol, brokoli, kentang. Bahkan ada juga jenis buah-buahan yang tanpa biji, misalnya semangka, pepaya, jeruk, anggur. Lalu keuntungan yang ketiga, dalam bidang pertanian yaitu melalui teknik kultur jaringan, tanaman unggul dapat dibudidayakan atau diperbanyak dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya kelapa sawit, anggrek, pisang, dan wortel. Peranan biologi yang kedua yaitu bidang industri makanan. Pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan sehingga makanan yang dihasilkan dapat bersifat tahan lama, memiliki rasa yang disukai, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contoh nih, ada nata de coco, roti, keju, tempe, tape, kecap, anggur. Selanjutnya dalam bidang kesehatan. Yang pertama ditemukan metode transplantasi atau pencangkokan organ bagi seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya. Misalnya sering nih kita dengar transplantasi organ hati, transplantasi ginjal. Ya, yang kedua, dengan dipelajarinya berbagai macam virus atau virologi, membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri. Yang ketiga, penemuan teknik bayi tabung, membantu masalah pasutri yang tidak memiliki keturunan. Yang keempat, mikrobiologi kedokteran, telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Yang terakhir, manfaat biologi itu bisa dalam bidang peternakan. Misalnya yang pertama,
hewan ditemukan teknik inseminasi atau kawin suntik yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas yang baik serta produksi yang meningkat. Yang kedua, teknik fertilisasi in vitro. Embrio ternak yang unggul dihasilkan dari luar uterus dalam jumlah tertentu dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dapat diimplantasikan ke induk betina tidak unggul dari spesies yang sama. Dengan demikian, akan cepat diperoleh banyak ternak yang unggul. Nah, selain manfaat biologi, ternyata biologi itu juga punya bahaya. Apa saja? Yang pertama, dapat digunakan sebagai senjata biologi. Misalnya, pembuatan mikroorganisme yang sengaja diciptakan untuk kepentingan tertentu. Ya. Yang kedua, cloning. Cloning ini sekarang masih sering menjadi apa? Pro dan kontra. Karena apa? Kontra dianggap sebagai intervensi karya Tuhan yang Maha Esa dan tidak bermoral. Yang ketiga, transgenik. Jika tidak dilakukan pengkajian secara benar, maka dapat berbahaya bagi manusia. Yang keempat, bahayanya yaitu proyek genom manusia. Akan sangat berbahaya bila tidak dapat diantisipasi kelemahannya. Dan yang kelima, polusi genetika, yaitu masuknya suatu organisme yang mengalami mutasi atau mutan ke suatu lingkungan. Baiklah, sekian materi kita hari ini mengenai ruang lingkup biologi. Ibu mengucapkan terima kasih banyak buat perhatiannya. Semoga apa yang Ibu terangkan bisa kalian mengerti dan kalian pahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dalam pembelajaran daring. God bless.